Sejarah terpisahnya Pulau Lapang dan Pulau Pantar di Alor Nusa Tenggara Timur. Di balik keberadaan Kecamatan Pantar, nyatanya ada kisah di balik kehadiran Pulau Pantar, yang dewasa ini dikenal dengan tarian Sohai, Lego-Lego, yang namanya berkumandang di seluruh dunia sebagai tarian adat khas yang berasal dari Pulau Alor. Dahulu kala Pulau Lapang dan Pulau Pantar adalah satu kesatuan, tidak terpisah oleh hutan maupun lautan. Namun seiring berjalannya waktu, Pulau Lapang dan Pulau Pantar terpisah akibat sebuah kejadian yang di luar prediksi manusia. Proses terpisahnya dua pulau ini disebarluaskan oleh beberapa petani yang sedang memanen mangga di kebunnya, Mamar, sebutan kebun bagi orang Alor. Saat waktu panen, para petani membawa anjing untuk menemaninya. Hal ini dilakukan sebagai kebiasaan untuk melindungi diri dari binatang buas yang mungkin sewaktu-waktu datang menyerang. Ketika mangga selesai dipanen dan hendak diturunkan ke bawah, ternyata mangga tersebut dihanyutkan air. Ketika menyadari hal tersebut, para petani pun turun ke bawah dan lari menuju ke bukit untuk melindungi diri sebab air laut Sunaik, bahasa Alor, air melingkupi perkebunan. Jalur yang dilalui para petani adalah perkebunan, lalu melarikan diri lebih jauh lagi yaitu daerah Bayangonong, nama satu desa di Pantar, lalu menuju kampung Lamata Boyontang dan terus menuju bukit yang tinggi, namun naasnya seorang ibu yang pada saat itu, sambil menggendong anaknya menoleh ke belakang untuk melihat derasnya air laut yang telah menutupi perkebunan mereka. Tiba-tiba membatu tertinggal dari kumpulan petani lainnya. Patung batu tersebut nyatanya masih ada sampai saat ini dan diberi nama, Walianata, perempuan dan Walianata, batu, yang berada di kampung Lamato Boyantang Gatagang Daume. Diperkirakan wanita yang membatu melanggar adat istiadat untuk tidak menoleh kepada masalah yang berada di belakang. Sebab pelanggaran terhadap adat, adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Imbas lainnya dari kejadian tersebut adalah terbentuknya dua pulau yang awalnya adalah satu kesatuan, yakni Pulau Pantar dan Pulau Lapang. Pulau ini berbatasan dengan Selat Pantar dan Selat Flores, sehingga untuk sampai ke Pulau Pantar, mereka yang berada di Pulau Lapang harus menggunakan perahu atau kapal untuk sampai ke Pulau Pantar, begitupun sebaliknya. Akibat dari kejadian ini, banyak keluarga yang terpisah dan tak dapat bersatu lagi untuk waktu yang cukup lama, bahkan tak sedikit mengalami duka yang mendalam. Terpisahnya dua pulau ini, memberikan pelajaran berharga bagi seluruh penghuni Pulau Alor untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dan memulai kehidupan baru yang berkenan kepada Tuhan. Kisah ini diceritakan secara turun-temurun kepada anak, cucu, cece hingga saat ini, namun, akibat pesatnya perkembangan zaman, generasi muda malah mengabaikan kisah-kisah penting dan bersejarah yang harusnya diingat dan dilestarikan sebagai edukasi mendalam yang perlu dipahami oleh setiap penduduk di Pulau Alor secara khusus.